Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum dilanjut ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga tuan dan anak. Terima kasih sesudah sebelumnya. Oke guys. Bab 1009, Pelajaran dari burung. Bunga persik berjatuhan di pantai-pantai di pesisir timur Australia. Di bawah cahaya yang kuat, bunga persik tampak sangat menarik perhatian, menunjukkan kesuciannya. Senlu menahan napas dan berjalan ke arah ini selangkah demi selangkah. Kakinya menginjak pasir yang lembut. Hatinya dipenuhi darah dan kegembiraan dan dia merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Apakah Ming Ming Guang benar-benar dihancurkan oleh pembunuh Tao Hua? Senlu merasa agak tidak percaya. Lagi pula, si pembunuh Tao Hua baru saja menerima misi dengan hadiah dari 10 negara, dan tidak seorang pun tahu bahwa si pembunuh Tao Hua telah tiba di Australia. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Akhirnya, Senlu melihat gurita hantu yang ditekan oleh bunga persik. Monster macam apa ini? Senlu ketakutan melihat kemunculan gurita hantu itu. Dia tidak percaya bahwa ini adalah cahaya gelap yang menyebabkan banyak korban di garis pantai Australia. Seseorang di sebelahnya segera mengeluarkan ponselnya dan memeriksa foto dan ciri-ciri monster itu. Ini adalah gurita vampir. Seseorang berseru. Ming Ming Guang, itu memang raja binatang mutan dari lautan. Laut dalam, di bawah 1000 meter, adalah tempat tinggal gurita hantu. Gurita hantu dapat mengendalikan cahayanya sendiri sesuai keinginannya. Ternyata asal mula cahaya gelap adalah karena hal ini. Senlu memerintahkan orang-orang di Kam AOT untuk mengambil tubuh gurita hantu, dan dia merasa lega. Untungnya, ada si pembunuh, Peach Blossom. Kalau tidak, siapa yang bisa menemukan gurita hantu ini dan membunuhnya? Segera umumkan ke seluruh negeri bahwa cahaya gelap telah dihancurkan. Senlu bersemangat dan melambaikan tangannya. Cahaya gelap telah hancur. Identitas asli Ming Ming Guang terungkap. Gurita hantu dari kedalaman 1000 meter di laut. Dalam semalam, berbagai berita utama menyebar di seluruh Australia. Orang-orang Australia mendapati bahwa ketika mereka terbangun, Australia tampaknya telah berubah. Berbagai saluran TV, stasiun radio, dan internet semuanya dibanjiri berita tentang kehancuran Dark Light. Banyak sekali orang turun ke jalan, bergegas ke pantai, bergegas ke ombak, dan bergegas ke laut dalam. Seluruh Australia sedang merayakan. Di sebuah kantor surat kabar, suara ketukan keyboard terus berlanjut. Simbol kekuatan di era baru, itulah pembunuh Tao Hua. Patterson sedang menulis dengan cepat, dan pada saat yang sama, jejak penyesalan melintas di matanya. Dalam rencananya, ini adalah pertempuran jangka panjang. Dia dapat menggunakan pembunuh Tao Hua untuk menangani insiden Ming Ming Guang, meningkatkan popularitasnya di antara rakyat, dan menjadikannya pahlawan pejuang Australia. Pada saat yang sama, ia akan terus mendiskreditkan pahlawan Tiongkok Chu. Saya tidak menyangka si pembunuh Tao Hua begitu cepat dan menyelesaikan masalah itu dalam sekali jalan. Patterson menggelengkan kepalanya. Sungguh sangat disayangkan. Setelah Patterson menulis sebuah artikel, dia kembali dan membacanya lagi.
Dia merasa sangat puas dengan tulisannya dan bahasanya masih tajam. Meregangkan dengan malas, Patterson melirik keluar jendela dari sudut matanya dan tiba-tiba tertegun melihat seekor burung hinggap di ambang jendela. Patterson tersenyum. Apakah ini pesan burung mengenai kabar baik? Pada saat ini, Patterson merasa dirinya lah yang terpilih. Burung itu melebarkan sayapnya dan terbang menuju Patterson. Tiba-tiba setumpuk kotoran burung jatuh ke wajah Patterson. Brengsek, Patterson marah dan meraung pada burung itu. Dia mengambil tongkat dan memukul burung itu. Seluruh orang di kantor itu terkejut dan memandang Patterson. Tetapi tiba-tiba, pada saat itu, setumpuk kotoran burung jatuh ke wajah Patterson. Semua orang tercengang. Patterson menjadi gila dan memukul komputernya dengan tongkat. Namun ia luput dari burung tersebut dan malah menghancurkan komputernya. Kicauan, burung itu menjerit 2 kali. Lalu tiba-tiba ia menerjang ke arah Patterson dengan kecepatan tinggi. Patterson tidak punya waktu untuk menghindar, dan elang tajam itu menusuk mata Patterson. Patterson terhuyung mundur, menutup matanya dan berteriak kesakitan. Darah mengalir dari sela-sela jarinya. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka burung cantik ini dapat memiliki serangan sekuat itu. Semua orang berdiri. Sebagian mengambil sapu, sebagian memindahkan bangku, dan mengambil berbagai senjata untuk memukul burung itu. Sesaat seluruh kantor menjadi kacau, dan burung-burung beterbangan. Akhirnya burung itu berkicau 2 kali, terbang keluar jendela, lalu menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Tetapi ketika semua orang melihat Patterson, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Mata Patterson tertusuk burung itu dan darah mengalir. Sekarang dia menutup matanya dan meringkuk di tanah karena kesakitan. Hubungi polisi sekarang. Mengapa Patterson diserang burung? Sepertinya burung ini sedang mengincar Patterson. Mungkinkah Patterson telah menyinggung sesuatu yang seharusnya tidak disinggungnya? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Hargai hidupmu dan jauhi Patterson. Sang dewi kecil terbang kembali ke istana, mendarat dengan tenang di bahu Song Yan, dan dengan anggun menyisir bulunya. Dewi kecil, apakah kau sudah menemukan orang itu? Song Yan bertanya. Apakah kamu memberinya pelajaran? Pagi ini, Zhen Yinghong memberitahu Song Yan berita tentang Patterson. Song Yan ingin memberi Patterson pelajaran, dan dewi kecil itu mengajukan diri untuk bertarung. Sang dewi kecil mengepakkan sayapnya dan berkicau 2 kali, yang menandakan bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya. Itu bagus. Song Yan tidak bertanya secara rinci. Chu Chen berjalan turun dari lantai atas. Kapten Chu. Mata Zhen Yinghong menampakkan tatapan membara. Dia hanya pernah mendengar tentang kekuatan Kapten Chu sebelumnya. Tetapi kali ini, dia menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Dalam insiden Dark Light Australia, tidak seorang pun tahu berapa banyak orang kuat yang terbunuh dan berapa banyak warga sipil yang terluka atau terbunuh. Namun, begitu Kapten Chu tiba, ia langsung memecahkan masalah tersebut. Yinghong, tolong atur penerbangan kita ke negara Boki malam ini, kata Chu Chen. Hadiah tersebut ditawarkan oleh 10 negara dan ini baru perhentian pertama.
Chu Chen telah bernegosiasi dengan Shen Lu. Shen Lu telah meletakkan barang-barang hadiah di lokasi yang ditentukan. Chu Chen hanya perlu pergi ke sana untuk mengambilnya. Kedua pihak tidak perlu bertemu. Oke, tidak masalah. Zhen Yinghong mengangguk cepat. Saat dia hendak berbalik dan pergi, Chu Chen menghentikannya. Tunggu sebentar. Chu Chen berjalan mendekat dan mengambil jimat di tangannya. Bawalah amulet ini bersamamu. Ini dapat menyelamatkan hidupmu di saat kritis. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tubuh Zhen Yinghong langsung bergetar. Bibirnya bergetar. Lalu dia dengan gembira mengambil jimat itu dengan kedua tangannya. Terima kasih, Kapten Chu. Zhen Yinghong menerima pesanan dan pergi. Chu Chen juga keluar setelahnya. Tempat yang dia dan Shen Lu sepakati untuk bertemu adalah di puncak gunung di kota Mor. Menurut waktu yang disepakati kedua belah pihak, Shen Lu seharusnya membawa mahkota dan harta karun lainnya ke puncak gunung. 20 menit kemudian, Chu Chen, mengenakan topeng, telah tiba di kaki gunung. Sosoknya melesat cepat dan segera mencapai puncak gunung. Jiwa menutupinya dan pergi. Alis Chu Chen tiba-tiba mengernyit. Puncak gunung itu kosong. Bab 1010 Pengadilan Kekaisaran. Angin gunung menderu. Chu Chen berdiri di puncak gunung, dan jiwanya terlepas, dengan cepat menyebar ke sebagian besar area gunung. Kosong. Ekspresi Chu Chen tiba-tiba berubah suram. Australia, apakah Anda punya nyali untuk melakukan hal seperti itu? Chu Chen mengeluarkan ponselnya dan menemukan pesan yang belum terbaca. Jumlah hadiah telah disetorkan ke akun yang Anda tentukan. Pesan Shen Lu. Namun, seseorang dari aliansi baru tiba-tiba datang dan mengambil mahkota itu. Mereka juga mengatakan bahwa mereka akan menemuimu dengan mahkota itu. Aliansi baru. Mata Chu Chen perlahan menyipit. Chu Chen tidak peduli dengan kebangkitan aliansi baru. Lebih jauh lagi, bagi seluruh umat manusia, bangkitnya aliansi baru ini mempunyai arti penting besar. Bagaimanapun, tujuan aliansi baru ini adalah untuk melindungi umat manusia dan menangani bencana laut. Akan tetapi, apa yang tidak diduga Chu Chen adalah bahwa aliansi baru itu benar-benar akan memperluas pengaruhnya kepadanya. Mata Chu Chen bersinar dengan cahaya dingin, dan dia menjawab kepada Shen Lu, jika mereka menginginkannya, kamu akan memberikannya kepada mereka. Di markas besar KAM khusus Australia, Shen Lu merasa seolah-olah dia langsung jatuh ke dalam gua es. Dia tidak ingin menyinggung si pembunuh, Tao Hua. Shen Lu bukan orang bodoh. Banyak orang kuat dari seluruh negara Australia dan bahkan seluruh dunia jatuh di pantai Australia. Tetapi ketika pembunuh Tao Hua tiba, dia langsung membunuh binatang cahaya gelap, gurita hantu. Kubu AOT lebih bersedia memanfaatkan kesempatan ini untuk berteman dengan si pembunuh Tao Hua. Sebagai perbandingan, mahkota yang bahkan tidak dapat mereka pelajari secara menyeluruh tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, sepanjang hari, pemerintah Australia telah mempromosikan insiden pembunuh Tao Hua yang membunuh gurita hantu, dan pembunuh Tao Hua telah menjadi pahlawan besar di Australia. Bahkan ada seruan dari masyarakat Australia, dengan 10.000 orang memberikan suara untuk mendirikan patung bagi pembunuh Tao Hua di pantai timur Australia,
sehingga masyarakat Australia, dari generasi ke generasi, akan mengingat kebaikan hati pembunuh Tau Hua. Di antara banyak panggilan, panggilan dari Patterson adalah yang paling menyentuh. Patterson tiba-tiba dirawat di rumah sakit dengan kedua matanya terluka karena alasan yang tidak diketahui. Tetapi ia masih berjuang untuk mengajukan petisi di rumah sakit. Namun, tepat ketika Shen Lu hendak mengatur agar orang-orang Kam Aote menyerahkan mahkota ke gunung, pemimpin pertama Kam Aote baru menerima pemberitahuan dari aliansi baru. Aliansi baru telah tiba. Mereka merebut mahkota itu dengan kekuatan besar. Batalion Australia tidak mempunyai cara untuk melawan. Ketika pihak lain pergi, dia berkata, "Jangan khawatir, kami akan menyerahkan mahkota kepada si pembunuh, Tau Hua." Wajah Shen Lu tampak masam. Menghadapi pertanyaan dari si pembunuh Tau Hua, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Rasa tidak berdaya yang kuat muncul dalam hati Shen Lu. Seperti inilah rasanya menjadi lemah, menghadapi musuh yang kuat, bahkan jika pihak lain agresif, bahkan jika aliansi baru itu tidak masuk akal, mereka hanya bisa menerimanya. Setelah beberapa saat, Shen Lu hanya bisa menjawab, "Pihak lain berjanji akan menyerahkan mahkota kepadamu. Mungkin ini aliansi baru dan mereka ingin bertemu denganmu." Chu Chen tidak menjawab Shen Lu lagi. Dia sangat kecewa dengan kinerja Batalion Operasi Khusus Australia. Untungnya, Departemen Operasi Khususnya sendiri tidak seperti ini. Jika hal yang sama terjadi di Biro Operasi Khusus, Chu Chen yakin paman keduanya akan langsung mengusir aliansi baru. Chu Chen menelepon Song Yan dan berkata, "Ada yang tidak beres. Aku mungkin tidak bisa kembali secepat ini." Chu Chen memberitahu Song Yan bahwa aliansi baru telah mencegat mahkota dan meminta Song Yan untuk menunggu di istana. Di puncak gunung, Chu Chen duduk bersila. Karena pihak lain ingin menemuinya, dia pasti akan muncul. Chu Chen tidak sabar, dan langsung mulai berlatih ilmu sihir mengintip langit di puncak gunung. 1 jam kemudian, Chu Chen berdiri dan mulai melakukan telapak naga abadi. Kekuatan telapak tangannya sekuat dan sekuat naga. Waktu yang awalnya disetujui Chu Chen dengan Ao Teing adalah pukul 2 siang. Namun sekarang, hingga matahari terbenam, Chu Chen belum melihat bayangan aliansi baru tersebut. Di puncak gunung, Chu Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap matahari terbenam di kejauhan. Tiba-tiba, cangkang Cangtian muncul di telapak tangan Chu Chen. Di dalam cangkang Cangtian, sebuah gambar muncul. 5 sosok berlari mendekat bagai guntur dan kilat. Mereka muncul di kaki gunung. Saat mereka bergegas ke puncak gunung, mereka langsung bubar. Hanya 1 di antara mereka yang berjalan menuju puncak gunung, sedangkan 4 lainnya menyembunyikan sosok mereka. Chu Chen menyingkirkan Cangtian Bei dan berdiri di atas sebuah batu di puncak gunung. Sesaat kemudian, sesosok muncul di belakang Chu Chen. Dia mengenakan jubah merah, memancarkan aura yang kuat, dan memegang sebuah kotak di tangannya. Pembunuh, Tau Hua, pria berjubah merah itu berkata. Tetapi itu adalah bahasa yang tidak bisa dimengerti Chu Chen, jadi Chu Chen tidak menanggapi. Namun,
Yang tidak diduga Chu Chen adalah pihak lain segera beralih ke bahasa Mandarin dan bertanya lagi. Chu Chen menutupi wajahnya, berbalik dan menatap pria berjubah merah. Pria berjubah merah itu tersenyum. Tebakan kami benar. Pembunuh, Tao Hua, memang dari Tiongkok. Pria berjubah merah itu mendesah. Kita harus mengakui bahwa setelah energi spiritual global bangkit kembali, negara dengan sejarah terpanjang di dunia ini memiliki keunggulan yang unik. Jumlah alam transformasi ilahi yang lahir di Tiongkok juga merupakan yang terbesar. Chu Chen menatap pria berjubah merah itu dengan acuh tak acuh. Di mana barang-barangku? Dia terlalu malas untuk berbasa-basi dengan pihak lain karena mereka memang belum saling mengenal. Pria berjubah merah itu tidak terburu-buru. Dengan senyum di wajahnya, yang ada di tanganku adalah mahkota yang kau inginkan. Tapi, pria berjubah merah itu berhenti sejenak, lalu berkata, ngomong-ngomong, izinkan aku memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Namaku Mario, dan aku dari Istana Kerajaan Eropa. Atau bisa dibilang, dari aliansi baru. Chu Chen menyipitkan matanya. Mario, pria berjubah merah, melanjutkan, sebenarnya, mahkota ini bukan milik Australia. Itu adalah mahkota dari sejarah pengadilan kerajaan Eropa. Saya tidak tahu mengapa mahkota itu jatuh ke tangan Kam khusus Australia. Tentu saja, Kam khusus Australia menawarkan hadiah untuknya, dan Anda memenangkan hadiah itu. Ini seharusnya menjadi milik Anda. Atas nama pengadilan kerajaan Eropa, saya akan memberikan mahkota ini kepada Anda. Chu Chen mengerutkan kening. Maaf, ini adalah sesuatu milikku. Ini tidak bisa dianggap sebagai hadiah. Chu Chen tidak ingin berurusan dengan pria di depannya. Meskipun pihak lain berbicara dengan sopan ketika dia pertama kali muncul, Chu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa yang disebut perwakilan dari pengadilan kerajaan Eropa ini memiliki rasa superioritas. Dia telah memperoleh mahkota melalui kemampuannya sendiri, jadi mengapa dia membutuhkan pihak lain untuk menyerahkannya kepadanya atas nama Istana Kerajaan Eropa? Itu konyol. Mario tidak berdebat dengan Chu Chen tentang masalah ini, tetapi dia tidak langsung menyerahkan mahkota kepada Chu Chen. Sebaliknya, ia melanjutkan ucapannya, era ini penuh dengan peluang dan perubahan. Saya, Mario, atas nama aliansi baru, secara resmi mengundang Anda dan berharap Anda dapat bergabung dengan aliansi baru. Bersambung.